Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 Biologi dan A akan memaparkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, dengan nama Takbirada Habibi, dengan nomor BP 2210241018 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana, BP 2210242033. Saya Angel Chania, DP 2210241021. Saya Fadila Nariwati dengan DP 2210242030. Berikut presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sel dan perkembangannya. Sel pertama kali ditemukan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Pada saat itu, dia melakukan pengamatan terhadap tumbuhan mati, lebih tepatnya tanaman putri malu. Dan dari hasil pengamatannya, dia melihat adanya kotak-kotak kecil yang berisi ruangan kosong. Yang ketika dia melihat itu, dia melihat seperti sel yaitu tempat biasanya dia rawan beristirahat dan berdoa. Sehingga dari situlah dia terinspirasi untuk menamakannya selula, yang sekarang kita kenal dengan sel. Bukan hanya tanaman putri malu saja, dia juga melakukan pengamatan terhadap tumbuhan lainnya, serangga, lumut, dan lain-lain. Dan dari semua hasil pengamatannya dituliskannya ke dalam buku yang berjudul Micrographia. Buku tersebut terbit pada tahun 1665, sehingga pada tahun tersebut tercetuslah sebagai tahun pertama kali istilah sel ditemukan. Dan lanjut pada tahun 1674, seorang ilmuwan yang bernama Antonio van Leeuwenhoek melakukan pengamatan terhadap beberapa sampel seperti bunga, serangga, dan air hujan. Dan dari hasil pengamatannya, dia menemukan adanya makhluk kecil yang bergerak-gerak yang dinamakannya dengan animal cross atau hewan-hewan kecil. Sehingga pada saat itu dia menjadi seorang ilmuwan pertama yang melihat adanya sel hidup. Kemudian lanjut pada tahun 1838, seorang ilmuwan bernama Matthias Jacob Seiden melakukan pengamatan terhadap jaringan tumbuhan selama bertahun-tahun. Dan akhirnya dia menarik kesimpulan bahwasanya semua tumbuhan tersusun atas sel. Dan pada tahun yang sama, seorang ilmuwan bernama Theodor Swan juga melakukan pengamatan terhadap jaringan hewan. Dan dari hasil pengamatannya, dia juga menarik kesimpulan bahwasanya semua hewan tersusun atas sel. Dan pada akhirnya, kedua ilmuwan tadi bertemu dan menarik kesepakatan bahwasanya semua makhluk hidup tersusun atas sel, sehingga sel merupakan unit struktur dasar dari makhluk hidup. Semenjak saat itu, para ilmuwan semakin bertanya-tanya sebenarnya sel ini berasal dari mana. Kemudian pada tahun 1858, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Rudolf Virchow melakukan pengamatan terhadap reproduksi sel. Dan dari hasil pengamatannya, dia menarik fakta bahwasanya sel berasal dari sel lainnya. Dan dari sejarah dan perkembangan sel tersebut, tercetuslah 3 teori sel. Yang pertama, makhluk hidup tersusun atas sel. Teori kedua, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Dan teori ketiga, bahwasanya sel berasal dari sel lainnya melalui pembelahan sel. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang 2 tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki beberapa persamaan. Di antaranya, sel prokariotik dan eukariotik sama-sama memiliki membran plasma. Membran plasma ini fungsinya untuk pembatas antara daerah luar sel dan daerah di dalam sel. Selanjutnya, mereka juga memiliki 2 komponen padat yang sama, yaitu ribosom yang berfungsi untuk memproduksi protein, dan yang kedua adalah materi genetik, yaitu DNA. Sel prokariotik dan sel eukariotik juga memiliki beberapa perbedaan. Dilihat dari DNA, sel eukariotik, DNA-nya berada di dalam nukleus. Nukleus ini fungsinya hampir mirip seperti membran plasma, yaitu pembeda antara daerah luar DNA dan daerah yang ada di dalam DNA. Sedangkan pada sel prokariotik, dia tidak memiliki nukleus, sehingga DNA itu tersebar di dalam sel dan daerah tempat penyebaran tadi disebut dengan nukleoid. Bahkan bahwa kalau misalnya kita pahami dari katanya sendiri, eukariot, eu itu artinya asli atau real, dan kariot itu artinya karyon, yaitu nukleus.
sehingga dapat disimpulkan artinya memiliki nukleus. Sedangkan prokariot, pro itu artinya sebelum dan kariot itu karyon atau nukleus, sehingga dapat diartikan sebelum memiliki nukleus. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari evolusinya sendiri, sel itu pertama kali yang ada itu adalah sel prokariotik, dan pada saat itu belum ada yang namanya nukleus, sehingga namanya prokariotik. Kemudian setelah berevolusi beberapa juta tahun kemudian muncullah yang namanya nukleus, sehingga dinamakan dengan sel eukariotik. Perbedaan selanjutnya terletak dari bentuk DNA. Pada sel eukariotik, apabila DNA-nya kita jabarkan, maka itu dia akan terdiri dari bentuk helai-helai. Sedangkan pada sel prokariotik, apabila DNA-nya kita jabarkan, maka dia itu terdiri dari satu materi genetik DNA saja yang berbentuk melingkar atau kita sebut dengan sirkular. Dan di dalam dalam sel prokariotik ada istilah sitoplasma. Sitoplasma ini letaknya mencakup semua daerah yang ada di dalam membran plasma. Sedangkan pada sel eukariotik, sitoplasma itu berada pada daerah antara membran plasma dan nukleus. Selanjutnya, perbedaannya terletak dari isi yang ada dalam sitoplasma. Pada materi prokariotik, isi sitoplasma itu hanya terdiri dari ribosom dan DNA. Sedangkan pada materi eukariotik, isi dari sitoplasma itu terdiri dari struktur-struktur yang memiliki fungsinya masing-masing atau bisa kita sebut dengan organel. Contohnya ada mitokondria, badan Golgi, dan lain halnya yang memiliki fungsinya dan perannya masing-masing. Kemudian perbedaan terakhir dilihat dari ukuran sel. Menurut logika saja, kalau misalnya selnya itu memiliki organel atau komponen yang banyak di dalamnya, udah pasti ukurannya lebih besar daripada sel yang memiliki isi yang lebih sedikit. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sel eukariotik memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel prokariotik. Dan makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik dan eukariotik juga berbeda. Makhluk hidup yang terdiri dari sel eukariotik itu ada dalam lingkup animalia, seperti hewan, manusia, dan plantae, seperti tumbuhan, fungi, seperti jamur-jamuran, dan protista. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari sel prokariotik itu contohnya ada bakteri dan archaea. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan pertama dilihat dari dinding sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, dan lain-lain. Adapun fungsi dari dinding sel yaitu mempertahankan bentuk sel serta melindungi sel. Dinding sel pada tumbuhan yang menyebabkan sel tumbuhan memiliki bentuk yang kaku dan cenderung tetap. Sementara itu, sel hewan hanya memiliki membran sel yang tipis dan elastis, sehingga cenderung berbentuk tidak beraturan. Perbedaan yang kedua adalah jumlah dan ukuran vakuola, di mana sel tumbuhan memiliki satu vakuola yang sangat besar. Ukuran vakuola semakin besar seiring bertambahnya usia. Bisa menempati 90% dari volume sel, sementara sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Perbedaan yang ketiga adalah lisosom, yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Para lisosom mengandung enzim hidrolitik untuk pencernaan intraseluler, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Perbedaan keempat ditinjau dari organel kloroplas, merupakan plastida yang mengandung pigmen hijau karena dengan adanya klorofil ini mampu menangkap energi sinar matahari untuk fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Perbedaan berikutnya adalah sentriol, merupakan kumpulan mikrotubulus berbentuk seperti bintang yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Berperan penting dalam proses pembelahan sel yang menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan.
Sepasang sentriol membentuk sentrosom pada sel hewan dan hanya dimiliki oleh sel hewan. Perbedaan berikutnya adalah dari segi ukuran. Sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan. Jadi, kita lihat dari kesimpulannya, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah kita lihat dari ukuran sel bahwa sel hewan lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Keberadaan lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan, plastida itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, dinding sel juga dimiliki oleh sel tumbuhan, sentrosom pada sel hewan, dan bentuk sel tumbuhan tetap karena ada dinding sel, sedangkan sel hewan tidak tetap. Vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagian-bagian sel pada tumbuhan dan hewan yang sebelumnya telah dipaparkan oleh saudari Angel. Di sini saya akan membahas tentang nukleus atau inti sel. Sebagaimana yang telah kita ketahui, nukleus atau inti sel merupakan komponen sel bermembran yang bentuknya bulat atau lonjong seperti cakram. Adapun letak nukleus pada sitoplasma biasanya di tengah, tetapi pada sel tumbuhan seringkali nukleus terletak agak ke tepi sitoplasma. Umumnya, pada sel tumbuhan atau hewan memiliki satu nukleus, tetapi ada pula yang memiliki nukleus lebih dari satu, misalnya sel otot lurik. Adapun fungsi utama nukleus adalah mengendalikan seluruh kegiatan sel. Secara lebih rinci, fungsi nukleus antara lain, yang pertama, sebagai pengendali seluruh aktivitas sel. Yang kedua, mengandung atau membawa informasi genetik berupa DNA yang akan mewariskan sifat-sifat genetik tersebut melalui pembelahan sel. Yang ketiga, memproduksi tRNA, rRNA, dan mRNA untuk keperluan sintesis protein. Dan yang keempat, memproduksi ribosom. Nukleus tersusun atas komponen-komponen. Yang pertama, komponen membran nukleus atau membran inti sel. Membran nukleus memiliki struktur lipoprotein dengan fosfolipida bilayer, seperti halnya membran plasma. Membran nukleus merupakan membran rangkap, yakni membran luar dan membran dalam. Dan di antara membran luar dan dalam, terdapat ruang yang disebut ruang perinuklear. Di beberapa sisi dari membran luar berkesinambungan dengan retikulum endoplasma kasar atau RRE. Pada membran nukleus terdapat porus yang memungkinkan adanya hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Membran nukleus ini memisahkan bagian nukleus dengan sitoplasma sel. Dan komponen selanjutnya ada nukleus atau anak inti. Nukleus berfungsi sebagai untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat. Dan komponen selanjutnya ada nukleoplasma atau plasma inti. Nukleoplasma merupakan cairan yang tersusun dari protein. Dan komponen selanjutnya ada butiran kromatin. Butiran kromatin yang terdapat pada nukleoplasma yang dapat menebal menjadi struktur seperti benang, yaitu kromosom yang mengandung DNA atau asam deoksiribonukleat yang berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Dan bagian sel yang selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria sering disebut juga sebagai kondriosom. Mitokondria merupakan organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Bentuk dan jumlah mitokondria di dalam sel dapat berbeda tergantung tipe atau aktivitas sel. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi, yang memerlukan energi dalam jumlah yang banyak, seperti sel otot jantung. Mitokondria umumnya berbentuk bulat, lonjong atau elips, dengan diameter 0,5 dan panjang 0,5 cm. Mitokondria diselubungi membran rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Mitokondria terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama, membran luar. Membran luar terdiri dari lapisan lipoprotein atau protein lemak. Membran luar mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lemak dan enzim yang berperan dalam proses transport lemak ke matrik untuk menjalan oksidasi menghasilkan asetil CoA. Dan selanjutnya, membran dalam. Membran dalam merupakan tempat utama pembentukan ATP.
Membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut krista. Struktur krista ini dapat meningkatkan luas permukaan dalam membran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mitokondria untuk memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein-protein berupa enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif atau pembentukan ATP, dan protein transport yang berperan mengatur keluar masuknya metabolit melalui membran dalam. Dan selanjutnya, ruang antar membran. Ruang antar membran luar dan dalam berfungsi. Pada matrik mitokondria terdapat materi genetik DNA, ribosom, ATP, dan ADP, enzim-enzim yang berperan dalam sitoskrep, air, gas, CO2, dan O2. Adapun fungsi mitokondria adalah sebagai tempat terjadinya respirasi sel, sehingga merupakan tempat diproduksinya energi. Mitokondria berfungsi tempat terjadinya respirasi seluler pada makhluk hidup. Dan bagian sel yang selanjutnya ada plastida. Plastida merupakan organel yang khas pada sel tumbuhan. Plastida adalah organel yang tersebar di sitoplasma pada sel tumbuhan dan terlihat jelas di bawah mikroskop sederhana. Plastida sangat bervariasi ukurannya dan bentuknya, serta pigmentasi yang bermacam-macam. Pada sel-sel tumbuhan berbunga biasanya berbentuk lempengan kecil bikonveks berdasarkan ada dan tidaknya zat warna. Plastida dapat dibedakan atas. Yang pertama, leukoplas. Leukoplas adalah plastida yang tidak berwarna. Umumnya terdapat dalam sel-sel dewasa yang tidak terkena cahaya matahari. Misalnya, pada jaringan yang terletak sangat dalam pada bagian tumbuhan, baik di dalam maupun di atas tanah. Fungsi leukoplas adalah sebagai pusat pembentukan dan penyimpanan makanan cadangan seperti pati. Leukoplas juga berfungsi sebagai menghasilkan zat makanan cadangan zat pati atau amilum yang disebut sebagai amiloplas. Amiloplas yang menghasilkan protein disebut proteinoplas, sedangkan yang menghasilkan substansi berlemak disebut aleiloplas. Dan yang kedua, kloroplas. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau yang mengandung klorofil, yaitu suatu pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Fungsinya yaitu menangkap energi cahaya yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Selain klorofil, kloroplas juga mengandung karotenoid. Kloroplas terdapat pada jaringan fotosintetik, misalnya daun atau bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Bentuk kloroplas bermacam-macam. Pada spermatofita umumnya berbentuk lensa. Kloroplas diselubungi membran rangkap, yakni membran luar dan membran dalam. Membran ini membungkus substansi protein yang disebut stroma atau materi kloroplas. Stroma tidak berwarna karena tidak mengandung klorofil. Di dalam kloroplas terdapat sistem membran berupa lempeng yang disebut sistem tilakoid yang terdiri dari granum atau jamak dari grana dan lamelah intergranum. Pada granum ini terdapat klorofil. Dan yang ketiga ada kromoplas. Kromoplas merupakan plastida yang menghasilkan warna selain hijau, warna merah, kuning atau oranye pada bagian tumbuhan tertentu disebabkan oleh adanya zat warna karotenoid pada bagian tumbuhan tersebut. Biasanya terdapat pada mahkota bunga, pada buah yang masak, akar wortel, buah tomat, dan lain-lain. Karotenoid tersebut diantaranya karoten atau warna orange pada wortel, xanthophyll atau warna kuning pada daun tua, antosianin warna merah pada bunga. Fungsinya antara lain bertanggung jawab untuk sintesis dan penyimpanan pigmen, memberi warna pada bunga, buah atau bagian tumbuhan lain yang berwarna selain hijau. Dan bagian sel tumbuhan selanjutnya ada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RA. Retikulum endoplasma berupa vesikel atau kantung yang dapat berbentuk pipih, bundar atau tubular dan satu sama lainnya dapat berhubungan. RA memiliki selapis membran, dan membran tersebut ada yang berhubungan dengan membran inti dan membran plasma, sehingga dapat berperan sebagai penghubung antara bagian luar sel dengan bagian dalam. Ada dua jenis retikulum endoplasma,
yakni retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma halus yang tidak dilekati ribosom, dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar yang dilekati ribosom. Retikulum endoplasma memiliki peran anabolik dan protektif. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Dalam pengamatan mikroskop, retikulum endoplasma tampak seperti saluran berkelok-kelok dan jala yang berongga-rongga. Saluran-saluran tersebut berfungsi membantu gerakan substansi-substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Ribosom pada ribosom kasar adalah tempat sintesa protein yang hasilnya akan melekat pada retikulum endoplasma dan biasanya ditunjukkan untuk luar sel. REH memiliki enzim-enzim pada permukaannya yang berfungsi untuk sintesis lipid, glikogen, dan persenyawaan steroid seperti kolesterol, gliserida, dan hormon. Selanjutnya, bagian sel selanjutnya pada sel tumbuhan ada badan Golgi. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang ditemukan Camillo Golgi, seorang histologi. Badan Golgi banyak dijumpai pada sel-sel yang melakukan fungsi ekresi badan Golgi pada sel tumbuhan sering disebut diktiosom. Badan Golgi berbentuk kantung-kantung pipih, tubulus, dan vesikula. Badan Golgi memiliki membran lipoprotein seperti pada membran plasma. Struktur badan Golgi memiliki dua permukaan, yakni permukaan luar yang berbentuk cembung atau forming face disebut permukaan cis, dan permukaan dalam berbentuk cekung atau maturing face disebut permukaan trans. Bagian cis menerima vesikel-vesikel yang pada umumnya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Isi vesikel ini akan diserap ke ruangan-ruangan atau lumen di dalam badan Golgi, dan isi dari vesikel tersebut akan diproses sedemikian rupa, dan proses tersebut bergerak dari bagian cis menuju bagian trans. Di ruang-ruang permukaan trans inilah senyawa-senyawa sekret atau ekstrak akan membentuk dirinya menjadi vesikel yang kandungannya bervariasi dan siap untuk disalurkan ke bagian-bagian sel yang lain atau keluar sel. Fungsi badan Golgi antara lain, yang pertama, membentuk dinding sel tumbuhan, yang kedua, membentuk bahan membran plasma, dan yang ketiga, membentuk lisosom, keempat, tempat sekresi senyawa-senyawa sekret kelompok karbohidrat, lipida, dan protein, dan yang terakhir, membentuk akrosom pada spermatozoa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Fikri Maulana, yaitu tentang bagian-bagian sel tumbuhan. Ribosom adalah salah satu organel dalam sel tumbuhan dan hewan yang memiliki ukuran kecil dan padat. Ribosom mempunyai diameter sekitar 20 nanometer dan terdiri dari 65% RNS ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom punya peran sebagai tempat sintesis. Selain itu, ribosom merupakan komponen sel. Fungsi ribosom berfungsi membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Proses produksi sel perlu diproduksi agar proses biologis dapat terjadi dengan cepat. Protein tersebut akan berguna untuk memelihara jaringan dalam tubuh, mempercepat reaksi kimia, menjaga daya tahan tubuh, dan membentuk struktur tubuh. Yang kedua ialah vakuola. Vakuola merupakan organel yang berbentuk kantong dan berisi cairan yang diselubungi membran tunggal. Berbeda dengan lisosom, vakuola ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan hewan uniseluler tingkat rendah seperti protozoa. Vakuola berfungsi untuk menyimpan gas, senyawa organik, pigmen daun, buah, dan bunga. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan pada tumbuhan. Zat tersebut berupa glukosa dan amilum. Selain itu, untuk menyimpan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti halnya getah karet, alkaloid, kalsium, oksabit, dan tanin. Selanjutnya ialah proksisom.
Proksisom merupakan organel yang terdapat pada sel hewan dan tumbuhan tertentu. Proksisom menghasilkan suatu enzim yang disebut enzim katalase. Enzim ini mampu mengubah hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun menjadi air dan oksigen. Organel ini berfungsi untuk menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil, dan menetralisir racun di dalam sel hati. Selanjutnya ialah glioksisom. Glioksisom atau disebut badan mikro merupakan organel yang berbentuk bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Organel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan berfungsi untuk mengontrol dan menganalisis dekomposisi senyawa-senyawa secara bertahap serta tepat berlangsungnya metabolisme asam lemak. Bagian sel yang terakhir ialah sentriol. Sentriol merupakan organel yang terdiri dari tubulin dan berbentuk silinder. Adapun fungsi sentriol adalah menyelesaikan proses sitokinesis, mengatur spindel mitosis, dan berperan dalam penataan ruang sel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.